Jumpa lagi di Usada Leluhur Nusantara, channel pertama yang membahas pengobatan leluhur di zaman dahulu dengan cara membaca naskah-naskah kuno lontar Usada agar pengetahuan warisan leluhur yang ada di dalamnya bisa bermanfaat dan tetap lestari di bumi Nusantara. Pada video kita kali ini, kita akan membaca sebuah ramuan obat yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada untuk mengobati kutil pada kulit atau dakangan yang banyak ditanyakan oleh sahabat Usada. Walaupun gangguan pada kulit ini tidak berbahaya, akan tetapi kebanyakan penderitanya merasa tidak nyaman atau kurang percaya diri karena kutilan atau dakangan. Nah, bagaimanakah cara mengatasinya? Dengan bahan-bahan alami dari alam sekitar, mari kita baca naskah kuno lontar berikut ini. Di baris ketiga pada naskah kuno lontar yang ditulis dalam aksara Bali ini, ada terbaca pamung tumbuhan. Kemudian tertulis sekadi dakangan, yang memiliki arti sebuah ramuan obat untuk mengatasi sesuatu yang tumbuh pada kulit seperti kutil atau dakangan. Adapun bahan-bahan obatnya, yang pertama tertulis bangle, yang artinya rimpang dari tanaman bangle. Tanaman bangle adalah salah satu tanaman rempah-rempah anggota suku temu-temuan dengan nama ilmiah Singiber purpureum. Rimpangnya dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan bahan pengobatan. Adapun manfaat lain rimpang bangle yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada, diantaranya sebagai tambo bengul, yaitu obat muka yang terlihat bengkak. Kemudian sebagai tambo besah tanpa sangkan, artinya obat bengkak tanpa sebab. Dan ada pula sebagai tambo anglem puyeng, yaitu obat pusing serasa bumi berputar-putar. Dan segudang manfaat lain dari rimpang bangle yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada. Kemudian kita lanjutkan membaca bahan yang kedua, tertulis gamongan, yaitu daging rimpang dari tanaman gamongan. Tanaman gamongan atau lempuyang memiliki nama binomial Singiber zerumbet. Tertulis memiliki banyak sekali manfaat dalam naskah kuno lontar Usada seperti tambo pamuong gondong atau obat penyakit gondok. Kemudian sebagai tambo pemunah bebayi, artinya obat untuk mengatasi penyakit mistis dalam tubuh. Dan ada pula sebagai tambo sungkan budo, yaitu obat untuk penyakit orang gila. Tentunya diramu dengan berbagai macam bahan alami yang ada di alam sekitar. Sebelum kita lanjutkan ke bahan berikutnya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe video-video di channel ini agar channel ini bisa terus berlanjut dan berkembang dalam melestarikan berbagai pengetahuan pengobatan leluhur sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian kita sampai pada bahan obat yang ketiga, terbaca kesune atau bawang putih. Bawang putih sudah dikenal sejak beribu tahun yang lalu sebagai bumbu dapur dan bahan obat-obatan. Memiliki nama ilmiah Allium sativum dari keluarga Amaryllidaceae.
Adapun manfaat lain dari bawang putih yang tertulis dalam naskah kuno lontar usada, diantaranya sebagai tambo pengelanang atau obat kuat untuk pria dewasa, kemudian sebagai tambo apang suwe asanggama, yaitu obat agar tahan lama berhubungan suami istri, dan ada juga sebagai tambo wandu, artinya obat bagi pria yang tidak memiliki hasrat seksual. Dan masih banyak manfaat lain dari bawang putih yang tertulis dalam naskah kuno lontar usada. Lanjut kita baca bahan yang terakhir, tertulis jangu atau jarangau. Di dalam naskah-naskah kuno lontar usada, jangu atau jarangau disebut juga jahangu, emawati, jarangan, dan daringo. Memiliki nama ilmiah Acorus calamus dari keluarga Acoracea. Merupakan tanaman yang biasa hidup di lahan basah dengan daun dan batang yang beraroma kuat. Adapun manfaat lain dari jerangau dalam naskah kuno lontar usada seperti tambe tanah Arab mangan atau obat tidak ada nafsu makan, kemudian sebagai tambe awak kesemutan yaitu obat untuk badan yang kesemutan, dan tambe kena balet muanggeng artinya obat kulit gatal akibat terkena ulat berbisa yang diramu dengan beberapa bahan alami dari alam sekitar. Nah, setelah keempat bahan tersebut siap, lalu ada terbaca sami ulig, yang artinya dilumatkan. Setelah betul-betul lumat, kemudian ditambahkan lengis tandusan yang artinya minyak kelapa murni yang diolah secara tradisional. Kemudian ramuan ini kita bungkus dengan beberapa lembar daun pisang.
Setelah terbungkus rapat dengan daun pisang, rares tambus, yang artinya ditimbun dalam abu bara api sampai ramuan yang ada di dalam daun pisang tersebut menjadi panas. Ramuan yang sudah panas inilah anggen tambal tumbuhan punike, yang artinya ditempelkan pada kulit yang kutilan atau dakangan. Nah, sahabat usada, seperti itulah leluhur di zaman dahulu mengatasi kutilan atau dakangan dengan menggunakan bahan-bahan alami dari alam sekitar. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Salam sehat.